Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Terus terang hal mengunggah video pada akun YouTube seperti ini adalah hal yang sangat menarik bagi saya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini merupakan hal baru dan baru saya praktekkan pada mata kuliah ini. Bukannya saya tidak bisa melakukannya, tetapi selama ini memang tidak ada tuntutan yang membuat atau memaksa saya untuk melakukan atau mencobanya. Untuk itu terima kasih karena pada mata kuliah ini saya dituntut untuk mencoba melakukan hal baru. Baik teman-teman, berikut saya akan menganalisis 2 pertanyaan pemantik yang sangat menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam artikel tentang pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Dalam artikel tersebut saya dapat simpulkan 5 hal yang ingin penulis sampaikan terkait pendidikan multikultural. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural sejak kecil. Artinya, kita harus mengajarkan nilai-nilai keberagaman budaya sejak anak-anak masih kecil, baik itu di sekolah maupun di rumah. Hal ini penting agar mereka tumbuh menjadi orang yang berkarakter kuat dan siap untuk menghadapi tantangan zaman, terutama teknologi. Hal yang kedua adalah sisi buruk kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 ini. Walaupun teknologi semakin canggih dan cepat, namun ada sisi negatifnya. Kemudahan teknologi bisa membuat kita lupa pada nilai-nilai baik seperti toleransi atau sikap menghargai perbedaan dan tenggang rasa. Jika nilai-nilai ini hilang, memang mudah terjadi konflik dan diskriminasi. Hal yang ketiga, akar masalah sosial di masyarakat. Hilangnya sikap toleransi ini terbukti dari banyaknya konflik yang terjadi. Nah, seharusnya keberagaman budaya itu adalah kekuatan kita, tetapi tanpa pengelolaan yang baik justru bisa menjadi penyebab perpecahan. Yang keempat adalah dampak pembelajaran daring pada toleransi. Saat kita belajar secara online seperti saat pandemi, kesempatan siswa untuk berinteraksi dan kenal langsung dengan siswa yang lain memang menjadi berkurang. Ini membuat mereka kurang paham tentang keberagaman dan akhirnya bisa mudah memunculkan diskriminasi, tindakan yang membuat perpecahan di antara mereka. Yang kelima adalah fokus utama pendidikan multikultural. Nah, inti dari pendidikan ini adalah memperkuat karakter dan identitas nasional kita. Tujuannya adalah memastikan nilai-nilai luhur bangsa, rasa cinta tanah air, dan kearifan lokal tetap kuat meski teknologi terus berkembang pesat. Yang berikut adalah pengalaman saya terkait dengan kegiatan program pendidikan multikultural serta langkah-langkah konkret. Sebagai awal saya ingin menyampaikan bahwa sekolah saya ini adalah sekolah yang berlokasi di daerah terpencil NTT yang terletak di salah satu wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Kupang. Program pendidikan multikultural ini memang sangat bersentuhan dengan kearifan lokal dan praktik sehari-hari. Karena itu berikut saya akan menguraikan strategi integrasi multikultural di sekolah melalui 2 jalur utama. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran di luar sekolah dan kegiatan di dalam kelas. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai keragaman, menghargai identitas dan memastikan kesetaraan akademik pada semua siswa. Nah, yang dimaksud dengan integrasi multikultural dalam pembelajaran adalah ada 3, yaitu integrasi konten lokal, di mana ada materi seperti cerita rakyat, pakaian adat, lagu-lagu daerah, maupun bahasa daerah. Yang berikut adalah pedagogi kesetaraan. Ini melibatkan penggunaan metode mengajar yang beragam, seperti diskusi kelompok, demonstrasi,
Nah, tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa terlepas dari latar belakangnya untuk berprestasi akademik. Yang ketiga adalah pengurangan prasangka, diskriminasi, atau dikucilkan. Sekolah secara aktif mengadakan diskusi singkat dari guru dengan anak-anak, di mana mereka membuat aturan kelas bersama dengan anak-anak agar menanamkan sikap saling menghargai dan bisa saling menerima satu dengan yang lain. Yang berikut adalah kegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas ini yang kita lakukan adalah pekan budaya, di mana siswa dapat menampilkan tarian daerah, lagu-lagu daerah. Ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas diri sekaligus menghargai identitas orang lain. Yang kedua adalah program pembiasan keagamaan yang inklusif. Di sekolah saya itu sekolah kami mayoritas Kristen. Memang program ibadah rutin difasilitasi oleh guru agama Kristen. Nah, program ini kami lakukan di mana kami mengadakan ibadah rutin setiap Sabtu pagi. Nah, uniknya di sini adalah jadwal ibadah ini disusun per kelas atau dibuat per kelas, baik dari pemimpin doa serta pengkhotbah itu adalah dari siswa sendiri, dari siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6 secara bergantian. Nah, ini memastikan bahwa semua siswa bisa merasa dihargai dan terfasilitasi. Yang ketiga adalah pelibatan komunitas. Yang dimaksud di sini kami mengundang tokoh-tokoh adat yang ada di daerah kami, khususnya itu kebetulan Bapak komite saya itu adalah tokoh adat. Nah, ia memiliki keahlian dalam tutur adat. Untuk menyampaikan hal ini, maka kita memberikan kesempatan kepada melibatkan tokoh adat yang dimaksud adalah Bapak komite untuk bisa memberikan keahliannya atau menuangkan keahliannya kepada anak-anak dengan bahasa tutur adat, baik itu dalam pernikahan adat maupun dalam acara-acara penyambutan tamu-tamu penting. Nah, tujuannya adalah tujuan dari kegiatan kami ini adalah untuk memperkuat kolaborasi antar keluarga, komunitas dalam menanamkan nilai-nilai multikultural. Secara keseluruhan memang strategi ini menunjukkan pendekatan yang holistik untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya dan memastikan kesetaraan pendidikan. Yang kedua adalah langkah-langkah konkret untuk lingkungan multikultural yang mendukung. Untuk mewujudkan kelas, sekolah, dan wilayah yang benar-benar multikultural, perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh sebagai sistem sekolah yang memberdayakan. Nah, langkah-langkah yang selama ini kami jalankan yaitu yang pertama, mengubah visi misi atau aturan sekolah. Saya sebagai kepala sekolah memang bersama guru dan komite sudah melakukan 1 kali perubahan visi dan misi dan tata tertib sekolah. Tujuannya adalah agar aturan-aturan ini dapat menjelaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, saling menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua adalah memanfaatkan kekayaan budaya lokal. Kami membuat bahan-bahan ajar di daerah terpencil. Memang kami kekurangan buku. Nah, ini kami bekerja sama dengan komite untuk membuat perpustakaan mini yang ada di sekolah, yang menggunakan buku-buku yang ada yang diberikan oleh kementerian yang bisa kami gunakan sehubungan dengan kearifan lokal yang ada di daerah kami. Kami juga menggunakan benda-benda atau barang-barang bekas sebagai alat belajar. Yang berikut adalah interaksi siswa dalam kegiatan bersama. Nah, interaksi siswa ini
Yang kami lakukan adalah di dalam kelas kami sengaja menyusun kelompok, membentuk kelompok belajar yang anggotanya terdiri dari siswa dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini penting untuk melatih mereka bekerja sama, menumbuhkan rasa empati dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar siswa. Yang berikut adalah pekan olahraga. Nah, pekan olahraga di sini kami mengadakan lomba-lomba permainan dan olahraga tradisional yang kami lakukan. Selain kegiatan ini menyehatkan, juga akan membuat rasa kebersamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita. Dengan langkah-langkah ini saya percaya bahwa kami dapat berhasil menerapkan pendidikan multikultural meskipun kami berada di daerah terpencil. Yang terakhir dari materi diskusi kita adalah bagaimana kita memberikan tanggapan atau hal penting apa yang kita bisa dapat ambil dari video tentang New Boy. Di sini video ini memberikan pelajaran penting tentang perundungan, di mana kegiatan atau dinamika ini terjadi di sekolah. Kisahnya berpusat pada seorang anak baru yang merupakan anak yang baru diperkenalkan oleh gurunya. Ini dia langsung mendapat tindakan yang kurang baik, sikap yang tidak baik oleh teman-temannya. Nah, ini dia juga menjadi korban perundungan yang berakar dari prasangka dan ketakutan teman-temannya terhadap hal yang tidak mereka kenal atau terhadap anak yang mereka tidak kenal. Anak baru ini dicurigai dan dikucilkan karena memang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, ada 3 poin penting yang disoroti dalam video ini. Yang pertama adalah dampak prasangka. Memang perundungan seringkali didorong oleh asumsi tak berdasar. Anak baru ini dianggap aneh dan berbahaya karena itu memicu intimidasi teman-temannya. Yang kedua adalah perasaan atau peran sikap apatis, di mana video ini menunjukkan bahwa siswa lain yang hanya diam saja ini secara tidak langsung mendukung perundungan. Keberanian untuk membela korban sangatlah penting untuk menghindari perilaku negatif. Yang ketiga adalah bahaya kesalahpahaman. Memang dalam video ini mereka salah paham terhadap anak baru. Anak baru juga memiliki pengalaman tersendiri di masa lalu yang membuat dia dapat membandingkan tindakan yang saling menerima satu dengan yang lain dan tindakan diskriminasi. Nah, oleh karena itu, inti dari video ini mengajarkan pentingnya empati dan komunikasi. Jika siswa lain mau mengenal dan memahami anak baru ini, tentu insiden perundungan ini bisa dihindari. Nah, karena itu hal penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah membuka diri untuk memahami orang lain adalah kunci untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.